Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Morning, Good ma'am. morning. I am good. I'm fine. You? Fine, ma'am. Morning. Good. Alhamdulillah. Okay, before studying, please, Yakobus, lead prayer today. Okay, friends, let's pray together. Finish. Okay. Who is absent today, student? Siapa yang nggak masuk hari ini? Nanang, Bu. Wah, Nanang ini kok nggak masuk terus, kemana ya? Ya, Kok ma'am, nggak tadi ada saya izinnya? Iya, Yes, tadi ma'am. ke kantin. bolos, ma'am. Ke kantin. Oh, Kemarin depan rumah. Yes, Boleh ma'am. ketemu depan Ya, main pagar. bola, ma'am. oh ini. Oh iya. Oke. Kemarin kita belajar tentang apa ya, anak-anak? Minggu kemarin Bu Hanifah tuh udah menjelaskan tentang tenses apa ya kira-kira? Present Simple tense, present ma'am. tense, ma'am. Simple present. Iya, simple present tense. Simple present tense itu terjadinya kapan ya? Sekarang, ma'am. Sekarang, ma'am. Lambo, ma'am. Sekarang. Waduh, sekarang. Hari-hari, ma'am. Oh, sekarang. Saat Hari-hari ini. loh, ma'am. Iya. Elisa ngantuk gitu, ma'am. Oh iya. Gak apa-apa. Hujan, ma'am, di sini, ma'am. Oh iya. Oke. Sebelum ke materinya, Miss Hanifah mau tanya nih. Have you ever visit a place like beach, museum, or interesting place? Pernahkah kalian mengunjungi sebuah tempat yang sekiranya itu kalian ada di kota kalian? Misalkan, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. boleh diceritakan sedikit, yuk. Siapa yang mau bercerita awal? Atau Miss Hanifah yang tunjuk? Tunjuk aja, ma'am. Tunjuk aja, ma'am. Tunjuk aja, ma'am. Baik, silahkan. Ernita, di tempat Ernita itu ada apa? Ada tempat wisata kah? Atau ada apa namanya, pantai atau apa? Bisakah diceritakan tentang places-nya? Ini ada dong, Mem. Kami aja nggak bisa bermain-main kemana-mana. Sini tuh Waduh. banyak pabrik kemana. Yang terdekat? Kak, cuma mall-mall, Mem Rizky. Oh, cuma mall-mall. Iya, Oh. nggak ada. Pernahkah Ernita pergi kemana suatu tempat gitu? Pernah, Mem. Kalau pergi pernah, Kemana? sering. Ke pantai atau kemana? Iya, ke Sumatera Barat, ke pantai, Mem. Bagus loh, Mem. Oh, oke. Yang lainnya? Sutrisni? Restoran, ma'am. Halo, Sutrismi, are you there? Yes, ma'am. Have you ever visit a place? Yes, I have ever visited a beach. Oh, beach. Pantai mana itu? Pantai Tanjung Pesona. Wow. Nah, untuk hari ini, Miss Hanifah akan memutarkan sebuah video. Nah, nanti kalian semua tolong diamati ya, dicermati dulu. Sebentar, Miss Hanifah bukakan dulu. Sudah terlihatkah? Sudah, ma'am. Oke, diperhatikan ya. Ma'am. Hey everyone, welcome to World Heritage Journey. Today we're at Sangkiran Early Man Site in Indonesia. So today we're at an archaeological site, a museum that was crucial to the understanding of both evolution and the development of modern humans. There's some cool stuff to see here and I'm really excited, so let's go.
1930 archaeological discovery, bone fragments from a skeleton of Homo erectus, the precursor species to Homo, estimated to be between 700,000 and 1 million years old. Absolutely staggering, and among the oldest hominid fossils ever found. Since that time, Samgaran has been a goldmine of information for archaeologists. Around 60 additional fossils. These were often found alongside the bones of animals, shells, and stone tool flakes as well. Some of the stone tools are thought to be around 1.6 million years old. But ultimately, Samgaran belongs to an odd category of World Heritage Site. Important stuff happened here, but aside from an Indonesian language museum, there isn't really a whole lot to say. Oke, after you watch a video, bisa ditarik pengetahuannya. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Video tadi menampilkan tentang apa ya, anak-anak? Kehidupan zaman dulu, Mem. Kehidupan zaman dulu. Museum, ma'am. Museum Asia Purba, Mem. Iya. Saya pernah ke sana, Mem. Iya, benar sekali, Museum Purba. Namanya museum apa? Sangiran. Manusia. Sangiran. Iya, Sangiran. Nah, tadi Bu Hanifah itu menampilkan sebuah video tentang Museum Sangiran. Nah, kira-kira dari video tersebut kita akan mempelajari apa ini untuk hari ini? Tentang Museum. describing Tempat places. Iya, atau historical places. Oke. Hari ini belajar tentang itu sebentar. Bu Hanifah mau share screen tentang PPT-nya. Sudah muncul ya anak-anak? Sudah nampak ya? Yes, ma'am. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, hari ini kan mempelajari tentang descriptive text, tentang describing places. Nah, apa yang pernah kalian ketahui atau pernah kalian dengar yang namanya deskriptif itu seperti apa sih? Fokus mendeskripsikan Mem. satu benda saja atau satu orang atau satu tempat, Mem. Oke. Mendeskripsikan secara detail, Mem. Oke, good, Yakobus. And then saya belum dengar ini suaranya Pak Nanang, Mas Nanang. Silakan. Yes, ma'am. Apa itu descriptive text? Descriptive text itu teks yang mendeskripsikan sesuatu, ma'am. Oke. Definitionnya itu adalah descriptive text is a text then explain about whether a person or an object is like, whether its form, its properties, its amount, and others. Ya, benar sekali. Yang namanya descriptive text itu fungsinya untuk mendeskripsikan sesuatu, bisa jadi benda, bisa seseorang, ataupun tempat. Nah, berikutnya yaitu kita akan membahas tentang historical places, G. Sebentar. Lalu di dalam teks deskriptif itu terdapat social function. Social function yang artinya fungsi sosial tersebut tuh bergunanya buat apa gitu. Ya, silakan dibaca Mbak Elisa. Silakan dibaca social function of descriptive text itu tentang apa? Tuh. To describe a particular place, ma'am. Ya, to describe a particular place. Jadi, misalnya, kalau kamu baca sesuatu teks yang ngomongin tentang tempat wisata, lalu
kamu ditanya what is the social function of the text, maka kamu tinggal menjawab the social function of this text is describe nama place-nya. Kalau kalian mengunjungi Pantai Parangtritis berarti to describe Parangtritis beach gitu. Lalu selanjutnya ada generic structure of descriptive text. Ada 2. Yang pertama silakan dibaca Fatini. Yang pertama identification, Bu. Betul ya, Bu? Iya. Lalu yang Iya. di saya tidak muncul, Bu, PowerPoint-nya tidak ini, Bu. Tidak terlihat ya? Ya. Oke, baik. Bisa dibantu Esther. Generic structure-nya ada 2, tadi sudah disebutkan. Yang pertama identifikasi, yang kedua apa? Description, Ma'am ya. Itu slide-nya belum terganti, Ma'am. Oh iya kah? Slide-nya belum ganti, Ma'am. Oke. So sorry. Nah, sudah nampak? Sudah, Ma'am. Oke. Tadi kan generic structure-nya itu ada 2. Nah, kalau identification itu membicarakan tentang apa sih nama tempatnya? Karena hanya fokus ke describing places-nya, tentang tempatnya. Di mana lokasinya, terus gimana sih cara kita ke sana, atau mungkin apa sih yang terkenal dari tempat ini gitu. Jadi kita hanya membahas secara umum what is it, where is it, terus apa sih menariknya tempat itu. Itu yang termasuk identification. Lalu untuk yang description itu kan describe part, qualities, or characteristic. Untuk yang description itu berarti kita akan membahas tentang lokasinya bagaimana, jika ada bangunan, bangunannya itu seperti apa, jika ada pemandangan alam, pemandangannya itu seperti apa, bagus atau tidak. Terus kamu juga dapat mendeskripsikan activities that you can do in that place. Jadi apa sih yang bisa kamu lakuin di sana? Nah, itu termasuk yang namanya describing places. Lalu di sini ada language feature-nya. Itu ada yang pertama, silakan dibaca Prayogi. Minta tolong Miss Hanifa. Yes, ma'am. Number 1, using simple present tense. And then number 2, using past tense. Number 3, adjective. The last, specific participant. Oke, thank you Prayogi. Jadi, ketika kita mendeskripsikan suatu benda, hewan, ataupun orang, ataupun tempat, kamu bisa menggunakan simple present tense. Tetapi, jika kamu ingin menceritakan suatu histori di balik atau sejarah yang dulu sekali atau di balik suatu gedung atau tempat, maka bisa menggunakan past tense. Past tense itu apa anak-anak? Kemarin Miss Hanifa sudah itu? Yang udah berlalu ya, Ma'am ya. Nah, iya sudah berlalu. Masa lampau. Iya, masa lampau. Lalu berikutnya, bentar. Jadi gini, misalnya kamu mau menceritakan lagi, oh ini tempat ini dibangun pada tahun 90-an misalnya. Nah itu berarti kamu menggunakan simple past tense, menggunakan masa yang lampau. Itu. Jadi kalau mendeskripsikannya yang sekarang itu menggunakan simple present. Terus di sini ada contoh ini. Ada example tentang my new classroom. Nah, bisakah, can you read Tuti? Can you read Tuti?
Yeah, Miss. The example, Ya. my new classroom. I have a new classroom in my campus building. And the classroom is so different with the old one on my classroom. We have built-in LCD projector and brand new whiteboard. The color of the new classroom is soft pink and it comfort me very much. Oke, thank you Tuti. Oke, nah tadi tuh anak-anak kita kan sudah mempelajari tentang generic structure descriptive. Tadi ada berapa? 2. Ada 2. Identification sama identifikasi dan description. Dari paragraf atau cerita tersebut di sini, kira-kira yang termasuk identifikasi yang mana ini? I have a new classroom in my campus building. Oke, berarti yang termasuk identifikasi yang I have a new classroom in my campus. Oke, sekarang kalau yang description yang mana? Minta tolong Emilia. Itu ma'am paragraf kedua. The new classroom is so different with the old one in my classroom. Nah, oke. Jadi yang identifikasi itu masuknya di paragraf pertama, lalu untuk identifikasi description itu paragraf yang kedua. Nah, ini adalah contoh cara pemecahannya. Sampai di sini ada pertanyaan? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Lanjut. Nah, sekarang ini Miss Hanifah ada contoh deskriptif juga tentang Raja Ampat. Kalau ini kan sudah ada contohnya nih. Paragraf pertama identification, paragraf kedua description. Nah, untuk tugas individu nanti Miss Hanifah akan sharekan di room chat. Nanti segera kalian kerjakan ya. Sebentar. Siap, ma'am. Oke, ma'am. Nah, sudah dikerjakan? Sudah, ma'am. Sudah, ma'am. Oke, kira-kira sulit enggak pertanyaannya? Agak sulit, ma'am. Lumayan, ma'am. Lumayan. Sulit. Sulitnya gimana? Karena ceritanya terlalu panjang, paragrafnya terlalu panjang, atau seperti apa? Iya, Nggak ma'am, tahu. kepanjangan, ma'am, paragrafnya. Nggak tahu artinya, ma'am. Oh, tidak tahu artinya. Oke. Nah, untuk hari ini, selain untuk tugas individu, ada juga tugas untuk yang kelompok. Oke, nanti Miss Hanifah will make a group. Grup pertama itu nanti isinya ada, beranggotakan ada Elisa, Emilia, Esther, Ernita untuk di grup 1. And then group 2 ada Fatini, Nur Ismalika, Nanang, Prayogi. And then the last group atau grup 3 itu ada Yakobus, Sutrismi, dan Tuti. Adakah yang belum disebut sama Miss Hanifah? Sudah semua ya? Sudah semua, ma'am. Oke. Nah, nanti untuk yang tugas kelompok itu adalah menceritakan ada places apakah di tempat kalian. Kalaupun nggak ada, benar-benar nggak ada, nanti yang paling terdekat dari rumah kalian. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, ma'am. Oke. Sebelum Miss Hanifah menutup pertemuan ini, dari pembelajaran hari ini, dapatkah you memberikan conclusion, memberikan kesimpulan pelajaran apa aja yang dipelajari hari ini? Deskriptif, ma'am. Deskriptif. Tempat wisata, ma'am. Oke, terima kasih. Menggambarkan. Betul sekali. Selain itu,
Kita mempelajari apa Ada saja tadi? identification-nya sama description-nya, Oh iya, Miss. ada generic structure-nya, iya. Terus dan pengertian dari deskriptif. Deskriptif, ma'am. Oke. Sebelum kita tutup, silahkan minta tolong untuk Elisa menutup ini berdoa dulu sebelum kegiatan ini ditutup. Okay, ma'am. Let's pray, friends. Finish. Okay. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.